Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aliftiani Paramita Gobel, STMT, sebagai salah satu peserta sertifikasi dosen Kemendikti Saintek tahun 2020 gelombang pertama. Saya juga sebagai dosen tetap di Prodi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video pengajaran sebagai bukti pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen Kemendikti Saintek tahun 2025 gelombang pertama. Sebagai dosen dengan kepakaran keilmuan rekayasa pertambangan dengan rumpun ilmu lingkungan pertambangan, pada video pengajaran yang akan disampaikan nanti saya akan membawakan mata kuliah pengelolaan lingkungan tambang dengan kode mata kuliah TKP 391614. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai rencana pembelajaran semester pada mata kuliah pengelolaan lingkungan tambang. Mata kuliah pengelolaan lingkungan tambang ini merupakan mata kuliah wajib pada semester genap dengan bobot SKS sebesar 4 SKS. Mata kuliah ini akan mempelajari tentang prinsip, konsep, dan juga praktek pengelolaan lingkungan pertambangan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk dapat mengidentifikasi dampak lingkungan, kemudian mitigasi dampak lingkungan tersebut, lalu pengelolaan limbah, dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Dengan pendekatan model pembelajaran delivery, interaction, and assessment, sehingga mata kuliah ini akan bersifat partisipatif dan kolaboratif, sehingga diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan analisis dan komunikasi dalam menjawab setiap pertanyaan dan menyelesaikan studi kasus yang diberikan. Adapun capaian pembelajaran dalam Prodi Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya, terdapat beberapa capaian pembelajaran yang berkaitan dengan mata kuliah pengelolaan lingkungan tambang, yaitu capaian pembelajaran pertama, menunjukkan sikap profesionalisme dan etika dalam praktek pertambangan. CPL 4, menguasai konsep dasar ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertambangan. CPL 5, memahami prinsip-prinsip manajemen lingkungan dan keberlanjutan dalam kegiatan pertambangan. CPL 6, mengetahui regulasi dan kebijakan terkait dengan industri pertambangan. CPL 7, mampu berkomunikasi secara efektif dalam konteks teknis dan non-teknis. CPL 9, mampu berpikir kritis dan analitis dalam menyelesaikan masalah di bidang pertambangan. CPL 11, mampu melakukan evaluasi dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan. Dan CPL 12, mampu menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pengelolaan lingkungan tambang terdiri dari 8 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPMK 1, menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan dalam kegiatan pertambangan. CPMK 2, memahami konsep dasar pengelolaan lingkungan yang meliputi prinsip-prinsip keberlanjutan dan praktek pengelolaan yang baik. CPMK 3, mengidentifikasi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan, termasuk dampak fisik, kimia, dan biologi. CPMK 4, menyusun analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang komprehensif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. CPMK 5, merancang strategi pengelolaan limbah yang efektif untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. CPMK 6, menganalisis kebijakan dan regulasi yang mengatur pengelolaan lingkungan dalam sektor pertambangan. CPMK 7, menganalisis perkembangan penggunaan teknologi ramah lingkungan yang diterapkan dalam industri pertambangan.
CPMK 8 merencanakan reklamasi, revegetasi, maupun reklamasi bentuk lain serta pasca tambang untuk memastikan keberlanjutan lingkungan. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah pengelolaan lingkungan tambang sebagai berikut. Yang pertama, konsep dan prinsip pertambangan keberlanjutan. Yang kedua, identifikasi dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan. Yang ketiga, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Yang keempat, pengelolaan limbah pertambangan. Yang kelima, mitigasi dampak lingkungan. Yang keenam, kebijakan dan regulasi lingkungan. Yang ketujuh, pemantauan kualitas lingkungan. Yang kedelapan, teknologi ramah lingkungan. Serta yang terakhir, reklamasi dan pasca tambang. Kemudian, kriteria penilaian dalam mata kuliah pengelolaan lingkungan tambang terdiri dari komponen keaktifan, tugas proyek, kemudian ada UTS dan juga UAS. Dalam masing-masing bobot untuk keaktifan 10%, untuk tugas proyek 30%, UTS 30%, kemudian komponen UAS atau ujian akhir semester memiliki bobot 30%. Pencapaian bobot pada penilaian ini didasarkan pada indikator rubrik mata kuliah pengelolaan lingkungan tambang merupakan mata kuliah pengelolaan dengan metode pembelajaran blended learning di mana dilakukan secara daring maupun secara luring. Secara daring dilakukan menggunakan website Unsri yaitu elearning.unsri.ac.id. Melalui kegiatan pengajaran pada mata kuliah pengelolaan lingkungan tambang, saya berkomitmen untuk memberikan pemahaman nyata terhadap mahasiswa untuk dapat mengembangkan keilmuannya dan dapat beradaptasi dengan perkembangan terbaru mengenai pengelolaan lingkungan pertambangan yang baik dan benar. Selanjutnya, marilah kita saksikan video pengajaran mata kuliah pengelolaan lingkungan tambang dengan materi yang akan disampaikan adalah identifikasi dampak lingkungan pertambangan sebagai salah satu bukti pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Ya, sebelumnya saya buka dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kita ketemu lagi pada perkuliahan yang kedua pada mata kuliah pengelolaan lingkungan tambang. Jadi hari ini adik-adik sekalian kita akan membahas tentang identifikasi dampak lingkungan dari adanya kegiatan pertambangan itu sendiri. Namun sebelum kita melakukan proses belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, sebelum lanjut ke slide selanjutnya, Ibu ingin mengetahui, masih ingat nggak dengan materi sebelumnya yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan minggu lalu? Ada yang bisa menjawab? Apa itu yang dijelaskan Ibu kemarin saat pertemuan yang pertama? Jawab. Ya, silakan. Jawab untuk pertemuan sebelumnya kemarin membahas terkait dengan kegiatan penambangan dan analisis tentang lingkungan pertambangan dan juga teknologi-teknologi yang digunakan untuk penggunaan dan menjaga lingkungan di kegiatan pertambangan. Oke, terima kasih. Jadi alhamdulillah masih ingat ya tentang materi sebelumnya yang Ibu telah sampaikan. Nah, selanjutnya Ibu akan
membahas tentang identifikasi dampak lingkungan. Sebelum lanjut lagi, apa sih yang kalian ketahui tentang industri pertambangan? Ya. Jadi untuk industri pertambangan itu sendiri, kalau kita melihat dari sisi lingkungan, pertambangan ini memiliki dampak yang cukup fatal apabila tidak ditangani dengan serius, yang mana nantinya pertambangan ini jika tidak ditangani akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang akan merugikan bagi masyarakat sekitar, dan juga dampaknya tidak hanya jangka waktu singkat, namun dapat menyebabkan dampak yang dalam jangka waktu yang lebih lama. Mungkin itu dari saya. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Jadi begitulah adanya kegiatan industri pertambangan akan menimbulkan dampak lingkungan. Nih kita lihat dari gambar yang ada di layar, kegiatan pertambangan itu kan mulai dari kegiatan prospeksi sampai dengan kegiatan pasca tambang. Nah, dalam sepanjang kegiatan pertambangan itu tentu saja akan menghasilkan dampak lingkungan. Dampak itu bisa berupa dampak positif dan juga dampak negatif. Ya. Nah, untuk dampak positif harusnya setiap perusahaan akan selalu meningkatkan kinerjanya misalkan. Kalau dampaknya negatif, maka perusahaan perlu melakukan pengelolaan terhadap dampak negatif tersebut sehingga dampak tersebut dapat baik dalam kegiatan usaha pertambangan sendiri. Ya, jadi hari ini terkait dengan identifikasi masalah ataupun dampak yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan, kita akan melakukan identifikasi dengan metode yang dapat digunakan untuk identifikasi dampak tersebut. Kemudian kita harus juga mengidentifikasi komponen apa saja yang termasuk ke dalam lingkungan pertambangan tersebut. Kemudian kita melakukan analisis signifikansi. Kita melakukan analisis signifikansi dampak. Jadi seberapa signifikansi dampak itu, apakah dia dampaknya besar atau kecil? Jadi itu juga perlu dianalisis sehingga kita dapat menentukan apakah itu menjadi dampak baik atau dampak buruk bagi perusahaan. Kemudian kita melakukan usulan mitigasi. Sebenarnya pertemuan ini merupakan pertemuan untuk menyelesaikan proyek kalian nanti di pertemuan selanjutnya, yaitu menyusun analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Jadi kita sebelum menyusun AMDAL kita perlu melakukan identifikasi dampak tersebut. Jadi adik-adik sekalian, pada pertemuan ini ada capaian yang harus dicapai oleh mahasiswa. Nah, dalam hal ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah pengelolaan lingkungan pertambangan. Pada pertemuan kedua ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi dampak lingkungan pertambangan. Dengan metode pembelajaran di sini kita akan melakukan analisis kasus dan dilanjutkan dengan diskusi. Nah, hasil akhirnya mahasiswa diharapkan dapat menyusun laporan mengenai dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan, baik itu pertambangan mineral, batu bara dan juga batuan. Nah, ini terkait dengan rubrik penilaian. Adik-adik harus mengetahui bahwa setiap proses belajar mengajar itu ada penilaian. Nah, apalagi terkait dengan tugas, nanti akan ada presentasi. Jadi di sini Ibu akan kasih tahu tentang rubrik penilaiannya. Terutama kriteria tugas yang berupa laporan itu, nanti ada penilaian kerjasama tim, inovasi, keterkaitan dengan materi kuliahnya. Kemudian kriteria presentasi. Nah, kriteria presentasi ini diperlukan ketepatan, penguasaan materi, dan kemampuan dalam menjawab pertanyaan. Nah, jadi adik-adik sekalian, dalam pertemuan ini tujuan akhir kita dalam mengidentifikasi dampak lingkungan adalah mencapai industri pertambangan yang baik atau biasanya disebut dengan good mining practice. Nah, good mining practice ini adalah
dan praktek terbaik dalam industri pertambangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara berkelanjutan, bertanggung jawab, dan memiliki dampak yang minimal terhadap lingkungan dan masyarakat. Ini diatur di dalam peraturan undang-undang atau di sini ada peraturan Menteri SDM nomor 7 tahun 2020, di mana good management practice ini diatur tentang penerapan prinsip-prinsip good management practice dalam operasional penambangan. Jadi kalau misalnya ada yang ingin tahu, nanti kita bisa membahas atau membaca atau mendownload peraturan Menteri SDM nomor 7 tahun 2020. Nah, lalu bagaimana sih kita melakukan identifikasi dampak lingkungan? Jadi identifikasi itu harus berbasis metodologi, tidak bisa mengidentifikasi secara bebas, tetapi itu ada tahapannya. Nah, tahapannya ini yang pertama kita perlu mengumpulkan data lingkungan, data sosial, data ekonomi untuk memahami kondisi awal sebelum kegiatan. Kemudian kita perlu deskripsi rencana usaha atau kegiatan yang akan kita analisis. Nah, dalam hal ini pertambangan, baik itu batubara, mineral, dan batuan. Selanjutnya, kita perlu analisis dampak yang mungkin terjadi. Nah, kemudian kita sudah membaca literatur yang dapat mendukung kita dalam menganalisis dampak yang mungkin terjadi. Kemudian kita melakukan usulan tindakan mitigasi. Jadi ini tahapan-tahapan untuk nanti untuk menyelesaikan studi kasus adik-adik sekalian. Jadi perlu mengumpulkan data lingkungan, baik itu secara sekunder juga tidak apa-apa. Nah, di sini juga ada metode identifikasi dampak. Nah, metode identifikasi dampak ini ada metode kualitatif, itu menggunakan wawancara, diskusi dengan kelompok dan pengamatan lapangan untuk mengidentifikasi dampak. Kemudian ada metode kuantitatif. Di sini menggunakan model statistik atau model matematik untuk memprediksi dampak yang terjadi, seberapa besar pengaruhnya. Kemudian analisis scoring, sama juga menilai dampak berdasarkan kriteria, misalnya tingkat keparahannya, kemudian luas dampaknya, dan durasi dampaknya terkait dengan waktu. Nah, komponen dalam kita melakukan identifikasi dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan meliputi dampak fisik, dampak ekonomi, dampak biologis, kemudian dampak sosial dan ekonomi, dan dampak kesehatan. Nah, kita tahu sendiri bahwa dampak fisik yang paling sangat terlihat secara kasat mata ya dalam kegiatan pertambangan di manapun. Kemudian dampak biologis, nah ini termasuk dampak terhadap flora dan fauna dan juga ekosistem. Kemudian ada dampak sosial dan ekonomi, ini berhubungan dengan masyarakat di sekitar tambang. Kemudian ada dampak kesehatan, juga sangat mempengaruhi masyarakat yang ada di sekitar tambang itu sendiri. Jadi adik-adik udah sampai sini paham ya, kira-kira dalam mengidentifikasi kita perlu tahapan-tahapan yang sistematis ya. Baik, Ibu lanjut. Sampai sini ada yang mau bertanya? Aman? Oke, kita lanjut. Nah, ini analisis signifikansi dari dampak. Tadi di awal sudah ada ya tentang dimension tentang analisis signifikansi dampak. Nah, apa itu analisis signifikansi dampak? Itu menentukan dampak yang signifikan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan, misalkan tingkat keparahan dampak tersebut, kemudian ada durasi waktu, nah seberapa luas dampak itu, nah itu menentukan signifikansi. Nah, kemudian ini dia kegiatan pertambangan ya, yang tadi dari kegiatan prospeksi sampai dengan pasca tambang. Nah, di serangkaian kegiatan ini akan menimbulkan dampak. Nah, untuk itu Ibu minta tadi
kan capaian pembelajaran mata kuliah kita hari ini, nah yaitu metode pembelajarannya adalah diskusi, menyelesaikan studi kasus. Nah jadi ibu minta untuk membuat kelompok, nah masing-masing 3 orang. Nah jadi bisa mendeskripsikan, identifikasikan dampak lingkungan dari pertambangan baik itu batu bara, mineral dan batuan. Silakan dibuat kelompoknya dan duduk bersama dengan anggota kelompoknya. Ya, jadi siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi pada pagi hari ini terkait dengan identifikasi masalah lingkungan dari adanya kegiatan pertambangan, baik itu tambang batu bara maupun tambang nikel? Silakan. Ya. Identifikasi dampak lingkungannya itu, dari identifikasi ini kami menggunakan metode kuantitatif dengan wawancara dan juga dengan data langsung dari perusahaan. Nah, untuk solusi atau dampak atau upaya mitigasi yang dapat kami usulkan yaitu seperti pembuatan kolam sedimentasi untuk menampung limpasan sebelum ke sungai, dan juga untuk dampak kesehatannya yaitu kami mengajukan untuk melakukan tes kesehatan rutin untuk masyarakat di sekitar wilayah pertambangan tersebut. Sekian dari identifikasi dari kelompok kami. Terima kasih Bu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok nikel. Selanjutnya kelompok pertambangan batu bara. Silakan melakukan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan saya sebagai perwakilan kelompok 2 batu bara untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang identifikasi dampak lingkungan tambang batu bara. Untuk metode pengumpulan data yang kami gunakan di sini adalah metode kualitatif, di mana kami melakukan proses pengamatan serta wawancara terhadap warga sekitar yang ada di lokasi pertambangan. Yang dimana berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan warga sekitar, beberapa dampak yang bisa kami analisis pada proses penambangan batu bara. Yang pertama itu yang dimana pada dampak fisik terdapat banyak polusi baik air maupun udara yang dihasilkan dari pertambangan kami. Dan terakhir, mitigasi yang kami lakukan terhadap dampak-dampak pertambangan tersebut. Yang pertama salah satunya yaitu perlunya perencanaan disposal yang lebih strategis agar OB yang dihasilkan tidak masuk ke dalam aliran sungai sehingga mencegah polusi air. Dan juga drainase dan pengolahan air yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok pertambangan batu bara. Ya, jadi itu sudah sangat baik semua. Sudah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dari adanya kegiatan pertambangan, baik itu pertambangan batu bara maupun pertambangan mineral. Baik, karena keterbatasan waktu, jadi kita cukupkan saja perkuliahan kita hari ini. Namun sebelum ditutup, Ibu ingin meminta satu orang untuk dapat memberikan kesimpulan terkait materi yang disampaikan pada hari ini terkait dengan identifikasi masalah dalam industri pertambangan. Silakan siapa yang berminat untuk memberikan kesimpulannya. Singkat saja.
Baik, izin Bu, untuk kesimpulan yang kami dapatkan di pertemuan kali ini, yaitu untuk mengidentifikasi dampak lingkungan di industri pertambangan, kami memerlukan yang pertama itu metode yang tepat untuk mengumpulkan data-data seperti data lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari kegiatan pertambangan di sekitar situ. Lalu kami juga memerlukan rencana yang tepat untuk mengumpulkan data tersebut untuk nantinya mendapatkan data yang dapat kami analisis dampak yang mungkin terjadi di pertambangan tersebut. Lalu setelah kami mendapatkan hasil analisis dampak tersebut, kami akan merekomendasikan usulan atau tindakan mitigasi yang nantinya bisa diterapkan oleh perusahaan tambang yang dapat menguntungkan baik itu perusahaan itu sendiri, warga sekitar maupun alam itu sendiri. Mungkin itu Bu kesimpulan dari saya. Sekian, terima kasih. Iya, kesimpulan yang sangat baik dan komprehensif. Ibu ingatkan minggu depan kita akan kembali bertemu lagi dalam mata kuliah pengelolaan lingkungan tambang dengan materi mengenai analisis dampak lingkungan itu sendiri. Karena kita hari ini sudah mengidentifikasi, maka pertemuan selanjutnya kita akan melakukan analisis mengenai dampak lingkungan pertambangan. Akhir kata, Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Demikianlah video pengajaran mata kuliah pengelolaan lingkungan tambang yang ada di program studi teknik pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Semoga video ini menjadi pertimbangan baik dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama Kemendikbudristek tahun 2025. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.